Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai video ini, mungkin buat yang teliti, saya pakai baju yang sama karena memang video ini diambil setelah dari video yang kemarin saya upload pas. Jadi setelah saya bikin, langsung saya bikin lagi karena saya ingin kejar tayang karena baru saja saya terima kabar teman saya Jamal Remi meninggal dunia. Beliau berumur sepantaran dengan saya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun lebih muda dari saya. Beliau terkena penyakit meningitis atau radang otak saat beliau sedang menuntut ilmu di Kairo, Mesir, Universitas Al-Azhar. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatan yang luas dan mengganjar beliau dengan pahala yang besar akan semangatnya dalam menuntut ilmu. Baik, yang saya akan bahas di sini berita duka ini, meninggalnya teman saya di usia yang masih muda, bahkan lebih muda dari saya. Pembahasan kali ini adalah tentang waktu, lebih tepatnya adalah waktu luang. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena memang kebanyakan manusia melalaikan atau meremehkan nikmat Allah ini. Sabda Rasulullah SAW, 2 nikmat yang kebanyakan manusia meremehkannya adalah kesehatan dan waktu luang. Padahal kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita, tapi kita dengan santainya seakan-akan masih ada hari esok. Jadi ini juga merupakan tamparan buat saya. Ketika kita punya suatu ide atau suatu niat yang baik, kita harus segera melaksanakannya, segera mengeksekusinya, agar itu bisa berdampak bagi kehidupan kita, bagi orang lain, dan kita bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menyarankan untuk kita harus bekerja terus atau beribadah terus. Bahkan itu bisa menjadi hal yang dilarang. Pada suatu waktu sahabat Rasulullah itu karena saking semangatnya beribadah, puasa terus tanpa berbuka, kemudian sholat malam tanpa tidur. Maka hal tersebut juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Rasulullah berpuasa juga berbuka, Rasulullah sholat malam tapi juga tidur. Maksud saya, seperti dalam Al-Quran, kejarlah akhiratmu tapi jangan melupakan duniamu. Jadi memang fokus kita sebagai makhluk Allah, manusia, kita akan kembali pada Allah. Maka sewajarnya kita mengejar akhirat. Tapi perlu diingat, kita tinggal di dunia. Secara sunatullahnya kita juga beristirahat, perlu makan dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh meninggalkan hal-hal yang bersifat dunia, yang bisa menunjang ibadah kita, yang bisa menunjang sesuatu hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dalam hal akhirat. Dalam hal dunia juga seperti itu. Saya juga tidak mempermasalahkan kita pergi keluar nongkrong-nongkrong selama hal itu bermanfaat, bukan nongkrong-nongkrong tidak jelas, ngobrol kesana kemari, kemudian yang didapatkan hanya tidak ada. Nongkrong bermanfaat mungkin ketika kita duduk dengan seorang yang lebih berilmu kepada kita, seorang yang mempunyai wawasan yang luas. Bukankah ketika kita bodoh, kemudian kita duduk dengan teman duduk seorang yang pintar, maka kita akan diajari atau kita akan mendapatkan ilmu dari beliau. Atau mungkin nongkrong, ngobrol-ngobrol sesuatu rencana atau proyek yang akan kita kerjakan yang dampaknya bisa bermanfaat bagi orang lain. Atau kita nongkrong-nongkrong membahas suatu bisnis. Suatu bisnis, kembali lagi ketika kita berbisnis, kita niatkan mencari nafkah,
untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga itu pun juga bernilai ibadah. Jadi nongkrong-nongkrong kita itu nilainya adalah ibadah, bukan buang waktu luang atau waktu yang sia-sia seperti itu. Kita harusnya menentukan skala prioritas dalam hidup ini. Tentu kita tahu prioritas pertama adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian prioritas kedua adalah dunia kita. Maka jangan sampai terbalik, orang mengejar dunia sampai melupakan akhiratnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bukan harta, bukan keluarga, bukan teman-teman. Keluarga kita ketika kita meninggal mungkin hanya mengantarkan sampai ke liang lahat. Kemudian mungkin mereka bersedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Setelah itu mereka kembali ke kehidupannya masing-masing dan perlahan-lahan mulai melupakan kita. Sedangkan kita sendiri di alam kubur melewati proses kehidupan setelah kematian, tanpa ada teman, tanpa ada keluarga. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah SWT. Kita pergunakan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan ridha Allah dalam kehidupan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.